Sahabatku, Sobat NC dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas tentang kenapa kok kalian tidak sembuh-sembuh ya. Jadi kenapa kok penderita GERD dan anxiety disorder ini sangat susah sekali untuk sembuh, dalam artian lepas dari belenggu sensasi GERD dan juga sensasi psikosomatis atau anxiety disorder ya. Kenapa kok sudah sekian lama gampang kambuh seperti itu ya. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman yang merasa capek kok kambuh lagi, kok istilahnya sensasinya muncul lagi, keliangan lagi, padahal sudah sempat membaik, kemudian kenapa kok datang lagi sensasi, atau mungkin datang lagi kecemasannya, kok aku masih gampang cemas, kok aku masih gampang panik. Jadi memang sebenarnya banyak sekali ya faktor yang menyebabkan kenapa kok penyakit ini tidak sembuh-sembuh. Yang pertama tentu saja adalah mungkin kita belum bisa disiplin terkait pola 4P ya, tentang pola makan, tentang pola pikir, kemudian pola hidup serta mungkin pola-pola sifat ya. Jadi kita harus memang sangat menjaga pola 4P tersebut ya. Pada saat kita menjaga pola makan ya, kita harus sangat aware dengan apa yang kita makan. Setiap orang harus tahu makanan apa saja yang biasanya bikin dia kambuh. Dia harus punya list ya. Setiap orang harus punya list beberapa jenis makanan yang perlu minimal kita kurangi ya. Kalaupun belum bisa menghindari ya, kita kurangin porsinya. Intinya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi satu jenis makanan tertentu ya. Lebih baik ketika kita mengkonsumsi gizi yang berimbang. Jadi teman-teman harus sudah punya list makanan yang wajib dihindari atau yang boleh dikonsumsi tapi dengan porsi yang aman, atau boleh dikonsumsi dengan istilahnya porsi tertentu ya. Intinya teman-teman harus mengenal diri sendiri terkait makanan ya. Terus kemudian terkait pola pikir ya, teman-teman harus sangat banyakin sabar. Memang kesembuhan penyakit GERD dan anxiety ini bukan satu kesembuhan yang tiba-tiba hilang sama sekali. Memang dia perlu waktu berproses yang berawal dari frekuensi sensasi yang semakin jarang, kemudian tiba-tiba lebih jarang terjadi, terus sampai lama-lama kalian tidak merasakan lagi sensasi. Tapi yang perlu kita sikapi adalah ketika sensasi itu masih datang ya, mungkin sesekali, entah keringan atau mungkin entah sensasi mungkin cemas, sensasi dada sesak, beberapa ketidaknyamanan di perut segala macam ya. Intinya pada saat sensasi itu datang, jangan mengeluh dulu. Kalian jangan mengeluh dulu. Kita terima dulu sensasinya, terus kita yakin bahwa ini sensasi ini memang belum hilang, tapi aku yakin ketika aku nanti menjaga pola 4P, lama-lama dia akan berkurang dan nantinya hilang. Jadi ketika masih datang sensasi, kita harus istilahnya menguatkan mental ya, kita kuatkan dulu. Terus juga kalau bisa jangan banyak mengeluh, karena ketika kita mengeluhkan hal tersebut, yang ada malah membuat kita semakin sedih. Nanti yang ada hormon kortisol kita akan meningkat lagi sehingga menyebabkan anxiety kita kambuh. Jadi itu malah justru memperburuk ya. Jadi baiknya adalah teman-teman kita cuekin sensasinya, bukan berarti cuek tidak melakukan apapun, tapi kita tidak mendramatisir apa yang kita rasakan itu dengan satu kepanikan atau kecemasan yang terlalu berlebihan. Jadi teman-teman terima dulu apa yang dirasakan, cuekin aja, tetap beraktivitas, tetap sibukkan diri, terus kemudian atasi dengan beberapa tips Sobat NC ya, kalian bisa lakukan. Terus lama-lama kalian akan tidak terlalu memikirkan sensasi ya, meskipun datang sesekali masih datang, kalian tidak terlalu mempedulikannya, sehingga kalian semakin bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Terus kemudian terkait pola hidup juga teman-teman harus sangat aware ya dengan kesehatan badan kita. Terkait pola olahraga, kalian harus mulai
rutin keluar ya, olahraga rutin pagi dan sore hari lakukan sesuai kalian bisa. Kuncinya adalah konsisten. Yang paling bagus adalah olahraga habis subuh, jalan pagi, biar kita bisa meredakan keliengan, bisa menghasilkan oksigen yang lebih banyak, terus juga kalian bisa lebih rileks juga ya. Terus juga olahraga sore. Kemudian kalian juga harus jaga tentang pola istirahatnya ya, pola istirahat, tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, deep sleep ya. Teman-teman bisa bantu dengan audio relaksasi, bisa juga dengan mendengarkan afirmasi positif sebelum tidur. Itu juga teman-teman perlu perhatikan. Terus kemudian ada satu hal yang sangat perlu kita perhatikan juga, biasanya sering orang tidak menyadari hal ini. Ya, ini adalah pola sifat ya. Pola sifat, kita harus aware beberapa sifat yang ada dalam diri kita yang sangat perlu untuk kita perbaiki ya. Kadang-kadang kita tidak aware dengan hal ini ya. Jadi ada beberapa watak kita yang tanpa kita sadari itu bisa menghambat kesembuhan kita sendiri. Contohnya adalah misalkan kita terlalu mudah untuk meratapi sesuatu, misalkan kita terlalu mudah untuk mengalami kesedihan yang mendalam. Nah, itu juga perlu kita perbaiki ya, bagaimana menyikapi masalah, bagaimana menghadapi cobaan, misalkan seperti itu. Terus bisa juga kita punya sifat yang terlalu baperan, misalkan baperan ya, gampang tersinggung, gampang marah, gampang merasa istilahnya gampang tersakiti. Seperti itu juga perlu kita perbaiki juga. Intinya kita lebih kebal ya, lebih kebal dengan omongan orang, lebih mencoba untuk mencari hal yang positif ya dalam satu kejadian yang kita alami, seperti itu. Terus kemudian juga terlalu perfeksionis itu juga perlu kita mulai kendalikan ya, jangan terlalu terjebak dengan status standar tertentu yang menyebabkan kita menderita sendiri. Akhirnya yang ada malah kita merasa terpuruk segala macam ketika tidak dapat meraih hal tersebut. Kemudian terakhir kita tutup dengan pola kepasrahan atau pola religi. Pola religi tentu saja kita harus memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kita beribadah, banyakin ibadah, larutkan hari kita dengan larut berzikir, mengingat Tuhan, melakukan hal-hal kebaikan, perbanyak sedekah, kemudian kumpul dengan orang-orang baik. Teman-teman harus setiap hari itu paling tidak targetkan kalian selalu tersenyum kepada ya minimal dalam sehari itu 10 orang kalian senyum, kalian sapa. Coba praktekkan dari setiap hari ya. Jadi jangan sering-sering sendiri, kalian harus keluar, sapa orang-orang di sekitar, terus tebarkan kebaikan, dan mulai dari hal yang paling mudah ya, yaitu menebar senyum ya. Oke teman-teman ya, itu mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita perbaiki, perlu kita sikapi. Intinya semuanya untuk mempercepat kesembuhan kalian dari lingkaran GERD dan anxiety, yang tentunya insya Allah Sobat NC akan selalu menemani kalian menuju kesembuhan. Kalian bisa komen atau mungkin mengajukan pertanyaan atau mungkin mau sharing, silahkan. Sobat NC akan sangat support kalian ya. Insya Allah kalian akan bisa segera lepas dari lingkaran GERD dan anxiety. Oke, salam bangkit luar biasa.